Muhajirin di perumahan Metro Cikopo, Desa Cibodas, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta mendadak dipenuhi petugas kepolisian dan warga setelah ditemukan seorang marbot masjid tewas bersimbah darah. Korban diduga diserang saat hendak mengumandangkan azan zuhur. Hasil pemeriksaan awal, korban mengalami sejumlah luka bacok di tubuhnya yang diduga akibat serangan berulang menggunakan senjata tajam. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sebilah samurai. Jenazah korban kemudian dievakuasi untuk menjalani visum guna memastikan. Warga perumahan Metro Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan seorang marbot tewas bersimbah darah di sekitar masjid. Korban diduga menjadi korban pembunuhan saat hendak mengumandangkan azan zuhur. Suasana Masjid Al-Muhajirin di perumahan Metro Cikopo, Desa Cibodas, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta mendadak dipenuhi petugas kepolisian dan warga setelah ditemukan seorang marbot masjid tewas bersimbah darah. Korban diduga diserang saat hendak mengumandangkan azan zuhur. Hasil pemeriksaan awal, korban mengalami sejumlah luka bacok di tubuhnya yang diduga akibat serangan berulang menggunakan senjata tajam. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sebilah samurai. Jenazah korban kemudian dievakuasi untuk menjalani visum guna memastikan penyebab kematian dan rincian luka yang dideritanya. Polisi menyebut identitas terduga pelaku sudah dikantongi setelah terekam kamera pengawas di sekitar lokasi. Yang diketahui terjadi pada pukul 12.30. Korban berinisial AS, umur 65 tahun. Ya. Motifnya, Pak? Motif masih kami dalami, untuk pelaku masih sudah terbackup oleh CCTV. Ya. Iya betul, pada saat kejadian itu suara azan zuhur ya. Untuk korban ini dia marbot masjid atau bagaimana? Betul, pekerjaan korban sementara sebagai marbot masjid. Hingga kini petugas masih memburu pelaku dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui kronologi serta motif pembunuhan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membawa tersangka mutilasi di Depok ke lokasi potongan kaki korban dibuang. Meski sudah mengerahkan anjing pelacak, pencarian terkendala derasnya arus sungai. Menggunakan anjing pelacak K9, tim Subdit Resmo menyusuri Kali Licin Pitara, Depok, Jawa Barat, Kamis siang. Di lokasi ini tersangka mutilasi mengaku membuang potongan kaki korban. Polisi juga membawa serta pelaku untuk menunjukkan lokasi pasti. Bersama dengan tersangka, polisi juga menyusuri sejumlah titik di aliran sungai. Namun pencarian menemui banyak kendala yang memungkinkan potongan tubuh sudah terbawa arus sungai yang deras. Untuk sementara masih proses, karena memang ada kendala dari kami adalah untuk waktu penemuan mayat sendiri itu 4 Agustus, sedangkan waktu pembuangan mayatnya itu 23 Juli 2026. Jadi sudah ada range sekitar 1 minggu lebih, yang kemudian sempat dalam 1 minggu itu ada hujan, jadi untuk arus sungai sendiri agak deras. Tersangka mutilasi mengaku membuang potongan kaki korban dengan dibungkus plastik hitam setelah lebih dulu membuang tubuh korban di tanah lapang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, teror serangan kawanan monyet liar terus menghantui warga Kabupaten Indragiri, Hilir Riau. Dalam 1 minggu terakhir, puluhan korban berjatuhan akibat gigitan monyet liar tersebut. Teror satwa liar kembali merajalela dan meresahkan warga kota Temilahan, Indragiri, Hilir Riau. 4 warga termasuk anak-anak kembali menjadi korban serangan monyet liar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kini sudah 15 warga dan anak-anak mengalami luka serius akibat serangan satwa tersebut. Meski telah berkali-kali dikepung tim gabungan bersama warga setempat, monyet liar tersebut selalu berhasil lolos. Di
beberapa titik kita juga melakukan pengintaian secara langsung dengan mengikut sertakan masyarakat. Warga berharap teror monyet liar bisa segera diatasi lantaran mengganggu dan membuat rasa cemas serta ketakutan saat beraktivitas. Dari Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas BKSDA Kalimantan Timur berhasil mengevakuasi seekor anak beruang madu milik warga di Tanjung Redeberau. Hewan endemik asli Kalimantan itu dievakuasi usai videonya viral saat diberi minum susu oleh pemilik. Anu kan dulu kan idotnya. Ya kayak gitu. Inilah video viral yang merekam aksi seorang anak tengah memberikan susu kepada beruang madu di rumahnya di Tanjung Redeberau, Kalimantan Timur. Petugas BKSDA Kalimantan Timur yang melihat video tersebut langsung bergerak cepat melakukan evakuasi hewan yang menjadi ikon kota Balikpapan tersebut. Biar aja dia pegang sendiri. Dia pintar pegang sendiri tuh. Dengan sukarela pemilik beruang madu menyerahkan hewan yang berusia 1 tahun itu kepada petugas BKSDA. Dari keterangan pemilik, hewan pemakan madu, serangga hingga buah dibawa pulang lantaran masuk ke perkebunan warga. Diduga anak beruang tersebut terlepas dari pantauan induknya. Ada beruang yang dipelihara masyarakat yang baru dipelihara sebulan. Dan ternyata beruang ini merupakan anakan. Nah, anakan yang diperkirakan mungkin baru 1 tahun. Nah, terkait beruang ini, rencana kita akan bawa ke pusat rehabilitasi satwa liar yang ada di Kampung Merasak. Rencananya hewan endemik Kalimantan tersebut akan dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi Longsam agar habitatnya tetap terjaga. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah meluas dan menghanguskan puluhan hektar. Petugas gabungan kesulitan memadamkan api akibat cuaca panas, angin kencang, dan minimnya sumber air. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas seiring musim kemarau dan cuaca ekstrim. Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah titik lahan yang terbakar mencapai 151 titik. Total luas lahan yang terbakar mencapai 62 hektar lebih yang tersebar di 4 kecamatan. Upaya pemadaman terus dilakukan tim Satgas Karhutla terdiri dari petugas gabungan BPBD, Dalkarhutla, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, TNI Polri hingga relawan. Kendala yang dihadapi petugas di lapangan yakni cuaca panas, angin berhembus kencang, dan minimnya sumber air akibat kemarau. Wilayah terparah yang menjadi prioritas penanganan tim Satgas Karhutla yakni di Jalan Damang Gustaf Erang dan Kelurahan Kameloh Baru. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita berusia 3 tahun asal Bogor, Jawa Barat menderita bibir sumbing sejak lahir dan juga kekurangan gizi. Lahir dari keluarga kurang mampu, balita ini mendapat perhatian dari MNC Peduli untuk mendapatkan bantuan operasi bibir sumbing gratis bekerjasama dengan Rumah Sakit Azra Bogor, Jawa Barat. Inilah Danya, balita usia 3 tahun yang menderita bibir sumbing sejak lahir. Perjalanan Danya hanya untuk bisa tersenyum kembali bukanlah hal yang mudah, karena sejak lahir ia harus berjuang dengan kondisi keterbatasan fisik serta lingkungan keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kerjaannya saya suka mulung rongsok gitu, rongsok ya keliling gitu bawa karung. Ya apa gimana ya, udah aja terima ya dikasih dari Allah gini ya, saya terima, alhamdulillah biarin saya. Bawaan dari lahir iya. Di tengah kegundahan keluarga ini, MNC Peduli dengan tim dokter RS Azra Bogor hadir dan mengunjungi keluarga Danya. Danya diperiksa kesehatannya untuk menjalani operasi bibir sumbing gratis. Nah makanya Dania masuk screening, mudah-mudahan sih bisa mendapat bantuan dari Azra dan MNC untuk bisa kembali normal seperti anak-anak lain layaknya. Ya saya merasa gembira Bu gitu, alhamdulillah ya Bu ya. MNC Peduli terima kasih banyak. Kepada pemirsa saya minta doanya
biar operasi anak saya lancar, selamat, boleh seperti semula gitu Bu. Ingin menyampaikan untuk masyarakat bagi yang menemukan adanya bibir sumbing atau ada celah langit-langit seperti ini, jangan ragu untuk berobat gitu, karena kejadian seperti ini itu bisa diperbaiki gitu dengan tindakan operasi. Dan kalau memang bagi masyarakat yang sedang mencari layanan operasi sumbing, bisa menghubungi kami dari Rumah Sakit Azra yang kita pun bekerjasama dengan MNC Peduli gitu. Dengan adanya penanganan operasi dari MNC Peduli dan Rumah Sakit Azra ini, balita ini diharapkan dapat tumbuh sehat, bisa mengonsumsi makanan dengan baik, serta bersosialisasi dan canda tawa bersama teman-teman sebayanya. Dari Bogor, Jawa Barat, Selena Yahya, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pameran Indo Leather and Footwear 2026 serta Indo Garment and Textile resmi dibuka Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Pameran internasional ini menjadi ajang pertemuan pelaku industri untuk memperkuat daya saing industri manufaktur nasional. Pameran Indo Leather and Footwear Expo dan Indo Garment and Textile Expo 2026 resmi dibuka oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Pameran ini menjadi wadah strategi bagi pelaku industri untuk menampilkan inovasi sekaligus memperluas jaringan bisnis di pasar global dan internasional. Pameran tahun ini diikuti lebih dari 210 peserta, termasuk 50 UMKM lokal serta perusahaan dari 14 negara. Keikutsertaan peserta internasional menunjukkan tingginya kepercayaan terhadap potensi industri manufaktur Indonesia. Kita mesti merebut pasar internasional, dan Indonesia punya potensi tenaga kerja yang handal, didukung oleh teknologi permesinan. Pameran ini kita mau menjadikan Indonesia sebagai pusat manufaktur dan juga pertemuan antara supplier dan industri alas kaki dan kulit dan fashion, termasuk juga untuk tekstil dan garment. Krista Exhibition berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, dan mitra internasional dapat mempercepat adopsi teknologi, meningkatkan investasi di pasar global. Dari Jakarta, Dias Triawan, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi.